Betapa kasih setianya Tuhan bagi saya dan saudara, bahwa Dia telah membuktikan itu di atas kayu salib. Walaupun saya dan saudara orang yang berdosa, tetapi Dia rela menanggung sengsara mati di atas kayu salib. Dia adalah Tuhan, tetapi matinya di atas kayu salib adalah sebagai manusia. Tetapi Allah Tuhan hidup di dalam dirinya, kekal selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kembali kami ada di hadapan hadirat-Mu. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami belajar firman Tuhan dan memberitakan firman Tuhan, kami percaya akan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan meneguhkan setiap firman Tuhan yang disampaikan dengan tanda-tanda yang menyertai, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan, kuasa ilahi yang daripada surga, yang akan melingkupi kami, yang akan menyatakan kemuliaan bagi kami, supaya yang datang saat ini dengan sakit penyakit, apapun itu Tuhan, dia akan pulang kembali dengan satu tubuh yang sehat, satu tubuh yang mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, bahkan apapun masalah persoalan yang dihadapi, pada saat ini dia kembali, dia akan menerima satu bagian sukacita Allah karena firman Allah yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan teguhkan kami semua lewat Roh Kudus yang terus tercurah bagi kami di tempat ini. Haleluya. Setiap pekerjaan iblis kami percaya telah diikat kuasanya, dan dia tidak akan bisa mendekat, karena nama Yesus itu berkuasa. Segala kuasa baik di sorga, di bumi adalah milik Kristus Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan sebagai alat-Mu untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Allah Tuhan kami berfirman kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Semakin banyak ya. Kalau sudah pemulihan kembali, pasti ini penuh. Saudara kekasih Tuhan, malam ini kita akan belajar kembali firman Tuhan tentang Yesus. Saya dalam beberapa bulan atau hari-hari, minggu-minggu ini, saya terus berbicara tentang Yesus dan Yesus dan Yesus. Itu kalau bisa diikuti di media sosial, di YouTube, tema-tema berkisah tentang Yesus, karena dialah sentral pusat pemberitaan kesaksian dari Kejadian sampai Wahyu. Dialah sentral pusat, kemudian dia itu akan datang kedua kali. Tidak ada nabi lain ataupun siapapun yang akan datang yang kedua kali. Semua nabi akan memandang kepada hanya satu pribadi, Yesus Tuhan, yang akan turun kembali ke dalam dunia ini untuk menjemput saya dan saudara. Kita baca di dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 39 sampai dengan 43. Kita akan baca sebagaimana biasa. Ayat yang ke-39, Lukas pasal 23. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tidak aku takut, juga tidak berharap, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ayat yang ke-43 kita sama-sama. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, saya memberikan tema di sini. Penjahat yang dihukum, tetapi Yesus Kristus yang menyelamatkan. Saudara kan, kalau masa ada orang yang membuat salah, tetapi saya yang menanggung. Orang bilang ini epeng, apa? Epeng. Epeng. Lu yang salah, kok saya yang tanggung? Lu urusan. Tetapi ini
karena dia tanggung sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan, tetapi dia Tuhan Allah hidup di dalam dirinya. Saudara kekasih Tuhan, yang kemudian di sini kita belajar tema di sini, penjahat yang dihukum, tetapi Yesus yang menyelamatkan. Di sini kalau kita belajar ayat ini, ayat yang ke-39, dua orang penjahat, sama-sama penjahat, berbuat dosa dan salah, dihukum sama-sama di samping kiri dan kanan. Tetapi ada perbedaan di sini. Yang satu, dia mengakui tentang Yesus itu Kristus, tetapi dia menghujat. Sudah berdosa, sudah dihukum tapi berdosa, menghujat. Yang satu, dia sadari akan dosanya, kemudian dia buat pengakuan, penyesalan, maka itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga kalau ayat yang ke-43 dikatakan Yesus, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bukan pada waktu yang akan datang, saya datang kembali sebagai Raja. Hari ini pun juga. Itulah yang membuat kita sebagai orang Kristen bangga di sini. Hari ini juga Yesus berkata, engkau percaya, engkau bertobat, menerima saya, mengakui saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini pun diselamatkan. Tidak tunda-tunda. Memang pada akhir zaman dia datang sebagai Raja, dia akan menjadi hakim yang adil untuk menghakimi. Yang salah dilempar ke neraka, yang benar, yang baik, yang berkenan masuk ke surga. Dia menentukan segala sesuatu, bukan yang lain. Saudara kekasih Tuhan, di sini kita belajar di sini bahwa di sinilah gambaran bahwa dua penjahat ini sama-sama mereka mengakui. Kalau kita baca betul di sini mereka dua mengakui. Tidak tertulis satu penjahat di sini mengakui, tetapi di sini menggambarkan dua mereka mengakui bahwa dialah Yesus Kristus. Kenapa dia disebut Kristus? Karena dialah yang ditetapkan oleh Allah menjadi penyelamat dan menjadi Tuhan bagi semua orang percaya. Dia ditetapkan oleh Allah. Kita baca coba di dalam Roma pasal 3 ayat 25. Tidak ada orang lain yang ditetapkan, nabi lain yang ditetapkan, dan apapun. Hanya Yesus yang ditetapkan sebagai orang yang diperkenankan Tuhan. Dia Allah menjadi manusia. Roma 3 ayat 25 bagian A. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Haleluya. Dialah yang ditetapkan satu-satunya, tidak ada yang lain. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa dia punya nabi, dia punya orang ataupun dia punya ilah Allah yang hebat, tidak akan bisa di sini, karena hanya yang ditetapkan Yesus. Karena alasannya Yesus itu datangnya daripada Allah. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya Allah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tidak ada yang lain yang ditetapkan, hanya Yesus satu-satunya yang ditetapkan menjadi penyelamat dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga di sini ada dua orang penyamun ini. Yang satu di sini ternyata dia salah, dia sudah jahat, orang berdosa seperti saya dan saudara, dihukum, tapi kemudian dia masih memberontak dan mengejek, mengolok. Maka apa? Dia punya tempat apa? Mungkin Yesus mengatakan secara tidak langsung, lu pun tempat di neraka. Berbeda yang satu ini, dia mengakui yang sama Yesus itu Kristus, dan dia menyesali. Dia omong dia punya teman, kamu dan saya boleh pantas untuk dihukum, tetapi tidak seperti orang ini, dia tidak berbuat salah apa-apa, maka dia tidak pantas dihukum. Tapi kita dua pantas dihukum. Dia mengakui. Saudara kekasih Tuhan di sini, maka yang pertama adalah pengakuan bahwa Yesus adalah Kristus, Tuhan itu sendiri. Ini ada pengakuan yang benar-benar menyelamatkan, yang menolong, dan kemudian inilah yang kemudian penjahat yang satu dia mengakui di sini bahwa dialah Kristus Tuhan yang menyelamatkan. Matinya sebagai manusia, tetapi dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya coba baca di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya.
Bagi saya dan saudara yang mengaku dengan mulut bahwa dia Yesus adalah Tuhan, dan percaya di dalam hati ini bahwa dia dibangkitkan oleh Allah, maka saya dan saudara diselamatkan. Penjahat ini, dia mengakui inilah Yesus Kristus yang digantung di atas kayu salib. Dia punya pernyataan tidak tertulis tetapi tersirat di sini dari percakapan yang ada di atas kayu salib. Makanya kemudian di sini apa? Penjahat yang tadi dihukum, yang satu memperoleh keselamatan, yang satu tidak. Tidak tertulis tetapi tersirat di sini. Saudara mau bayangkan, saudara lihat sekarang. Kita ini kalau mau dibilang gambaran dua orang ini sudah dibilang, kalau dibilang hidup di dalam dosa dan salah. Tetapi masih orang bilang apa? Mengejek, mengolok itu Yesus. Sudah dengar kok ada orang yang mengejek, mengolok Yesus. Sudah barang kurus kerempeng, saya kalau ngomong begini mungkin saudara akan punya kebayangan, sudah tahu. Barang kurus kerempeng dia masih bilang begini, ini salib itu ada jin. Di itu salib itu ada jin keluar. Leher miring ke kiri, miring ke kanan. Lucu di sini, saya bilang lucu. Saudara, sama dengan penjahat ini. Dia mengaku bahwa Yesus Kristus, tapi kemudian dia menghujat itu semua. Apa yang terjadi? Hukuman bagi dia di dalam neraka. Maka sekarang terjadi penghakiman sedang terjadi bagi si orang itu. Bagi si orang itu yang dia hina salib itu, bilang ada jin, dia hina salib itu, seolah-olah menjadi ejekan olokan. Sekaranglah penghakiman sedang dimulai. Mereka kroni-kroni sedang dimulai. Karena apa? Penghakiman itu milik dia yang disalib. Allah telah memberikan penghakiman itu kepada dia, bukan kepada siapapun. Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Bapa tidak menghakimi. Anak yang diberikan otoritas dan kuasa untuk menghakimi saya dan saudara, menghakimi seluruh dunia. Dia akan datang sebagai raja. Makanya si orang pengakuan, seorang penjahat ini, dia tahu bahwa Yesus akan datang sebagai raja, dan untuk itu ingatlah akan aku. Karena dia takut betul kalau Yesus itu datang sebagai raja akan ada penghakiman. Siapa yang tidak percaya kepada dia dan mengkhianati dia dilempar ke dalam neraka berjala. Tetapi siapa yang percaya dan iring Yesus selama-lamanya, dia layak masuk di dalam kerajaan surga. Ini takut oleh penjahat yang salah satu ini, sehingga dia tahu, dia bilang, Yesus, ingatlah akan aku pada saat itu datang sebagai raja, karena raja itu punya otoritas menghakimi dan mengadili. Yesus yang satu-satunya yang memiliki otoritas itu, tidak yang lain. Saudara kekasih Tuhan, kita bangga di sini bahwa imanmu dan saya tidak akan salah. Kita punya Yesus. Penjahat ini mengakui dan kemudian dia percaya dialah Yesus yang digantung di atas kayu salib sebagai manusia, tetapi dia adalah Tuhan itu sendiri dan Allah itu sendiri yang ada di dalam dunia. Filipi 2 ayat 11. Dalam segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Demi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengaku dia Yesus adalah Tuhan. Matinya di atas kayu salib sebagai manusia, tetapi dia adalah Allah Tuhan yang hidup. Makanya kalau orang salah mengerti bahwa kok katanya Allah atau Tuhan yang orang Kristen, kau pikir di atas kayu salib, yang mati di sana itu sebagai manusia Yesus Kristus dari Nazaret, tetapi Allah ilah itu ada di dalam diri dia. Makanya pada ayat 23 dia Yesus pernah mengatakan begini, kan heran kok, seorang manusia Yesus disalib, tapi kemudian dia menyatakan kepada sang penjahat ini, hari ini juga aku berkata kepadamu, aku bersama-sama dengan engkau di dalam Firdaus. Matinya sebagai manusia, tapi Allah itu hidup di dalam dirinya. Dia menentukan hari ini pun engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Haleluya. Tidak ada yang lain. Siapa yang sama seperti dia Yesus. Makanya saudara-saudara kekasih Tuhan, kita ini yang tadi saya bilang contoh, yang tadi ilustrasi, lu ejek olok itu salib, kemudian lu membuat suasana gaduh, mulai menghambat pergerakan pelayanan pemberitaan kesaksian, lu menghambat akan persekutuan pelayanan Tuhan, menghambat hamba Tuhan. Inilah waktunya Tuhan buat satu penghakiman, dan ini masanya sedang terjadi.
Saudara kekasih Tuhan, ini sedang terjadi. Dialah Yesus itu sendiri. Makanya penjahat ini takut betul. Penjahat ini berubah dalam detik-detik terakhir. Dia tahu bahwa dia akan mati. Tapi Yesus ini akan mati juga sebagai manusia. Tapi dia hidup, dia bangkit dan dia hidup. Dan dia sebagai Tuhan dan Allah itu sendiri. Yang inilah kemudian memberikan jaminan bagi dia. Apa saudara kekasih Tuhan? Hati-hati. Jangan sampai sama seperti tadi saya contoh ilustrasi itu. Bangga karena lu suka bikin ejek olok itu salib. Lu menghina, bilang miring ke kiri ke kanan. Ini bilang ada jin dan lain sebagainya. Hati-hati. Sama seperti penjahat yang satu. Dia mengejek, mengolok, menghina dia. Apa yang terjadi? Saya tadi katakan penghakiman. Bukan itu firman Tuhan tadi. Ada satu cerita ilustrasi. Seorang penjahat besar. Dia punya kejahatan sangat luar biasa. Dia bantai orang, bunuh orang, perkosa, persinahan dan lain sebagainya. Kemudian dia ditembak dan kemudian masuk ruang ICU kan? Dia sudah antara mati dan hidup, rohnya terangkat. Kemudian pada saat itu malaikat-malaikat bawa dia ke suatu tempat. Ternyata di situ ada orang bilang mandi cahaya ya. Mandi cahaya, naik laut. Dia ketemu ada Nicky Ardilla, ada John Travolta, ada Michael Jackson di situ. Dia lihat ini sesuatu yang luar biasa. Dia bilang, oh malaikat, ternyata ini kalau saya berbuat jahat terus, ternyata ini tempatnya sangat sukacita dan luar biasa. Di sini ada mandi cahaya. Kemudian dia bilang, saya pulang nanti setelah saya sembuh nanti siuman, kembali saya sehat, saya akan berbuat lebih berlipat ganda. Setelah itu kisahnya dia sembuh dan dia kembali sehat. Dia buat berlipat ganda kejahatan. Sama yang tadi seperti seorang penjahat yang menghujat Yesus ini. Dia buat sejadi-jadinya lagi apa yang kemudian dia ditembak dan mati. Malaikat yang sama datang jemput dia dan bawa ke tempat yang ternyata yang sama tapi sudah berubah menjadi lautan api neraka yang bernyala-nyala. Dia mengeluh dan bertanya kepada malaikat, oh malaikat bagaimana ini? Kemarin bulan lalu saya datang di sini, kok kenapa di sini ada Nicky Ardilla, ada John Travolta, ada mandi cahaya? Kenapa di sini sudah berubah menjadi neraka bernyala-nyala? Malaikat bilang begini, oh malaikat bilang begini. Bulan lalu itu bulan promosi. Ini bulan kenyataan, bulan yang lalu itu bulan promosi. Hati-hati kalau mama sudah kesempatan lagu bilang apa? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan kemudian kesempatan ini seperti penjahat ini kesempatan dia untuk berubah. Dia tidak berubah tetapi dia mengejek akan salib itu. Dan menghina diingatkan akan Yesus Kristus itu sendiri. Apa yang terjadi tempatnya adalah neraka bernyala-nyala. Beda dengan penjahat yang tadi satu ini. Dia menyesali akan setiap perbuatannya. Dia mengakui di sini dan dia menyesali. Di ayat yang ke-40 dan 61 dia katakan, saya baca di sini. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selainnya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat salah, berbuat sesuatu yang salah. Dia mengakui akan dosanya dan dia menyesali di sini. Ini yang berbeda dengan si penjahat yang tadi bilang mengakui, bilang Tuhan itu hebat dan luar biasa. Tapi kemudian apa? Hidupnya tidak berubah. Yang satu dia apa? Dia mengakui dan dia percaya, tetapi kemudian dia menyesali akan hidupnya. Dia berubah di sini. Bukti di sini. Dia buat pengakuan. Pada ayat yang ke-40 yang dikatakan, lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ini yang berbeda di sini. Ada perubahan, pengakuan bahwa dia Yesus Tuhan. Kemudian dia imani percaya itu. Kemudian di sini dia berubah, bertobat dan dia mengakui bahwa Yesuslah yang datang sebagai Raja yang tadi menghakimi, yang kemudian dia mengampuni, menebus dosa saya dan saudara. Itulah Yesus dia yang sama yang disalibkan itu sendiri. Dialah yang pemegang otoritas segala kuasa baik di bumi dan di surga. Tidak ada yang lain. Makanya saya heran saudara kasih Tuhan bahwa banyak orang Kristen yang pada akhirnya karena demi harta, jabatan, kedudukan,
membelok iman dan pindah agama. Kita bisa melihat beberapa orang yang kemudian yang sekarang sudah dimuat di YouTube ya, Yahya Waloni sama Ustadz Kainama. Mereka itu bilang mantan pendeta hebat-hebat, mengejek, mengolok, menghina di segala macam orang Kristen dan lain sebagainya. Apa yang kemudian lu buang ludah jilat kembali lu ludah sendiri. Pada akhirnya di forum yang terbuka, entah lu munafik, lu minta maaf kepada orang Kristen ataupun saudara-saudara Kristen, tapi itu kemudian yang penting lu mengakui di situ. Sekarang waktunya untuk kembali. Kalau lu tidak berubah, maka ini yang bukti ini. Sudah tahu bahwa Yesus itulah yang bisa untuk memberikan pengampunan, tidak ada yang lain. Jangan main-main di sini. Yesus Tuhan itu yang memberikan, berkuasa untuk memberikan pengampunan dosa. Tidak ada yang lain. Lukas pasal 5 ayat yang ke-24a, coba dibaca. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Tetapi di dunia ini anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Tidak ada yang lain yang bisa mengampuni dosa dan bisa melepaskan, bisa menyucikan. Hanya Dia Yesus. Perkataan Dia itu kepada orang yang pada akhirnya disembuhkan, tapi kemudian Dia membuktikan itu di atas kayu salib di sana. Bahwa Dia berhak dan berkuasa mengampuni dosa, tetapi Dia menyucikan di atas kayu salib lewat darahnya itu sendiri. Yang tadi dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Dia buktikan di atas kayu salib bahwa Dialah yang berhak mengampuni dosa umat manusia, tidak yang lain. Saudara kekasih Tuhan, ini yang bukti di sini bahwa yang di sini yang kemudian penjahat yang dihukum, tetapi Yesus menyelamatkan. Bahwa kemudian yang tadi pertama dia mengakui bahwa ada Kristus, kemudian dia percaya, mengimani, dia hidup dalam penyesalan, dia hidup dalam perubahan dan kemudian bertobat, maka dia menjadi orang yang diselamatkan. Tidak ada keselamatan itu, tidak ada yang lain. Dia tahu bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Sehingga apa? Dia menaruh harap belas kasihan. Yesus kalau ibu datang yang kedua kali datang sebagai raja, ingatlah akan aku ini. Dia tahu bahwa dia akan mati. Dia tidak tahu bahwa keselamatan itu milik siapa. Dia tidak tahu bahwa siapa yang bisa menjamin. Tapi dia percayakan kebenaran firman Tuhan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Di golongan ini tidak ada keselamatan. Nama lain selain Yesus tidak ada yang lain. Kalau siapapun bisa mengatakan bahwa nabi siapa ataupun dia punya, tidak bisa. Di golongan langit ini ditetapkan oleh Allah bahwa hanya Yesus Kristus yang memberikan jaminan keselamatan, tidak ada yang lain. Kisah para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Tidak ada nama lain di dalam kolong langit ini. Di dunia ini tidak ada nama lain selain Dia Yesus yang tadi ditetapkan oleh Allah, karena Dia datangnya daripada Allah. Dialah firman yang telah menjadi manusia. Dia Allah yang telah menjadi manusia. Dialah yang ditetapkan, dan nama itu yang menjamin keselamatan. Tidak ada satupun, cari di manapun ajaran Alkitab apapun, ajaran tidak akan bisa menemukan bahwa saya menjamin kamu masuk surga. Tidak ada. Hanya Yesus yang menjamin itu. Menentukan itu di sini. Lukas yang tadi pasal 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hanya Yesus yang bisa berkata, tidak ada ketemu di mana. Coba kalau ada yang bisa membuktikan bahwa dia punya ada ajaran begini, menjamin dia punya nabi dan lain sebagainya, buktikan di sini. Buktikan, tidak akan bisa dapat. Hanya Yesus di sini yang bisa. Kenapa? Dia itu datangnya daripada Allah. Tidak akan bisa. Mana saudara kasih Tuhan? Makanya kita sebagai orang Kristen bangga di sini bahwa Dialah Yesus Tuhan yang satu-satunya jaminan keselamatan. Makanya sang penjahat ini sangat takut betul. Dia berubah walaupun sama-sama digantung di atas kayu salib, tetapi dia punya kesempatan terakhir untuk dia mau menerima Yesus. Saudara kasih Tuhan, kemarin mungkin ada yang saya sudah nonton di Indosiar, ada satu cerita kisah. Itu yang film, biasa judulnya tentang apa? Ada satu kisah, seorang bapak sudah tua renta, sakit penyakit. Dia kemudian menyamar pakai rambut palsu,
ada jenggot di sini, saya ikuti dia cerita film. Kemudian dia bertamu ke satu keluarga yang kemudian itu karyawannya juga, dia mau ingin tahu siapa yang jujur dan benar dalam hal dia punya usaha restoran itu. Ternyata di situ dia masuk, dia menyamar dan patut-patutnya ngiri. Dia berubah nama menjelma menjadi orang miskin. Kemudian dia dirawat oleh suami istri ini. Rawat yang teratur, orang ini punya penghasilan biasa-biasa. Padahal sebenarnya orang ini pemilik daripada warung terbesar itu. Tapi dia menyamar, dirawat, kemudian si orang yang bapak yang menyamar ini juga ikut pergi jadi sapu-sapu pembantu di ini warung. Padahal dia pemilik warung itu sendiri. Ternyata sampai di sana yang diperjaga jadi manajer ini yang sama dengan penjahat yang tadi ini. Menghujat bapak ini, mengejek dia, tua renta, kemomos, batu-batu, penyakit, biar lu mati sudah. Padahal dia tidak tahu bahwa ini pemilik daripada ini perusahaan ini yang dikerjain. Cerita terakhir, endingnya setelah bapak ini mau mati, terakhir mau meninggal. Ternyata cari tahu, ternyata dialah pemilik daripada perusahaan ini. Ini orang yang datang tadi yang menghujat dia, mengolok dia. Lihat dari ini kaca dia mau berubah, dia sudah tidak bisa. Kenapa? Ini bapak sudah tertutup. Kenapa? Warisannya sudah kasih kepada sang yang tadi, suami istri yang terima dia. Dua orang ini kaget. Selama ini ternyata dia seorang bapak yang pemilik daripada ini perusahaan atau warung ini. Inilah yang sama dengan Yesus. Dia Allah, dia menjelma, dia datang ke dalam dunia menjadi sama dengan saya dan saudara untuk mengalami suka duka, menangis, menderita. Dia diejek, diolok hina di sana, tetapi dia rela itu. Padahal dia pemilik semua, baik di surga bahkan di bumi. Dialah pemilik segala sesuatu. Matius 28 ayat yang ke-18. Mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di surga bahkan di bumi. Dia pemegang segala kuasa baik di surga bahkan di bumi. Dialah yang diberikan otoritas dan kuasa itu dan tidak yang lain. Maka kemudian yang tadi contoh ilustrasi tadi bahwa dia berubah rupa. Kalau kita baca di Filipi pasal 2 yang ayat ke-5 sampai dengan ayat yang 11 kemudian yang tadi bahwa dia adalah Tuhan. Itu di situ kita dapat di situ. Dia setara dengan Allah. Dia turun serendah menjadi seperti manusia saya dan saudara. Tetapi pada saat dia menjadi manusia, dia rela mati sampai dia rela mati di atas, setia sampai mati di atas kayu salib. Karena itulah Allah tinggikan dia. Sehingga ayat yang ke-10 dari Filipi 2 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa apa? Oleh karena dia melakukan itu, Allah meninggikan dia. Dan oleh nama Yesus takut semua yang di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Tidak ada yang lain. Itulah nama Yesus yang sangat berkuasa dan dahsyat. Ini yang kemudian membuat karya keselamatan bagi saya dan saudara. Saudara, maka ini suatu kesempatan untuk kita. Bagi semua orang, bagi siapapun dia yang saat ini, jangan kita mengklaim diri benar sama seperti yang tadi. Sudah divonis salah, sudah dihukum, tapi mau menghujat dia lagi. Ini hati-hati, jangan sampai pintu rahmat tertutup bagimu. Hati-hati di sini. Saudara, yang berikut saya punya ilustrasi contoh. Kadang-kadang begini ya, saya dulu waktu masih muda, saya tuh orang dulu tuh saya punya dompet-dompet penuh dengan gambar-gambar porno. Saya suka cari nonton. Kalau di Kupang itu dulu ada di Presiden Theater, itu di bagian sudah jadi swalayan di Nekoten. Itu ada satu bioskop dulu Presiden Theater. Setiap kali pertama saya hanya cari untuk film-film, pergi tapi film-film yang film-film blue, porno dan lain sebagainya. Setelah mulai saya ikut persekutuan doa dan pelayanan, sebelum itu saya merasa begini sesuatu hal yang bagus, menyenangkan. Tapi ini sebenarnya menggiring dan menyerumuskan. Yang tadi seperti ikan tadi, hati-hati di situ. Saudara, satu ketika saya pulang dari Tenoa dengan beberapa teman, kami pergi bubat ikan, kami naik otok sampai di Bupati kantor Bupati Lama ya. Kalau mungkin ada punya bayangan di sini kayak Kupang, Bupati Lama itu kan belok menuju ke Polres. Itu di sampingnya kan ada BRI. Sekarang mungkin itu rambu lalu lintas tiang itu sudah tidak ada. Saya pergi di Kupang beberapa waktu lalu, itu tiang sudah tidak di situ. Itu ceritanya begini. Setelah kami turun, ada motor mikrolet. Karena kebiasaan saya dulu, kebiasaan dulu, itu masih terbawa. Orang naik mikrolet, kami turun menuju Kampung Baru, Ibu.
Ada oto lewat, tapi kemudian ada nona-nona cantik duduk di pas depan pintu oto mikrolet. Wah, saya lihat ini pandangan bagus ini. Saya lari kejar. Saudara bayangkan, kalau bayangkan lari sprint yang apa dulu orang bilang Ben Johnson ya, itu kalah dengan saya lari sprinter. Karena mau ini lihat ini orang bilang aku bilang apa loh rasanya kan enak loh, pandangan lihat terus kejar ini oto terus. Tidak terasa waktu belok di dekat antara kantor Bupati Lama dengan BRI menuju ke Polres sana, ada satu tiang di situ, tiang ini rambu lalu lintas besi itu, yang besi itu. Saya tabrak di situ, kita begini 2 meter lari ke belakang. Saya bangun begini pulang-pulang, aku yang begini. Ada satu bapak tuh orang timur, saya masih ingat sampai sekarang. Dia terbahak-bahak yang ini kain, saya mau jatuh ini sampai ke Polres sana kenapa? Dia lihat ini saya jatuh tabrak ini pesta, mungkin karena kemudian saya kepala pintu botol begini. Tabrak ini kemudian jatuh terlempar di situ. Mata bangun pulang-pulang begini. Utusannya mati. Saya betul utusannya mati. Tuhan tegur Tuhan saya. Mulai saat itu saudara sampai keputusan ini bahaya nih. Yang tadi bulan promosi dia tawar kita untuk bilang ini yang senang-senang tahu-tahu dia menjerumuskan kau untuk masuk neraka. Hati-hati di sini. Saya bilang Tuhan mau saya bertobat Tuhan. Saya lepas semua. Bahkan itu yang tadi gambar-gambar porno. Saya ambil keputusan ikut persekutuan doa dan terus hidup mau bersekutu dengan Tuhan dan mulai hidup di dalam terus proses. Lepaskan semua dari saya tabah. Dialah Yesus Tuhan yang memegang kendali. Hidup ini dia memberi keselamatan bagi kita semua. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi dia Yesus Tuhan. Saya dan saudara bangga sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya bahwa dia Yesus Tuhan. Tidak mengenal masalah apapun, seberat apapun, jangan takut. Dia kalau seorang penjahat saja, dia bisa selamatkan. Bagaimana dengan masalah saya dan saudara? Terlalu mudah untuk dia tolong bagi saya dan saudara. Kalau seorang penjahat saja dia selamatkan, kenapa saya dan saudara hidup bersekutu? Ini tidak dia tolong. Dia akan tolong bagi saya dan saudara. Jadi upaya kita akan diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Dia akan perhitungkan itu, dia akan perhitungkan, dia tidak akan pernah ingkar janji. Terakhir, kau coba baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 28. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kami tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jadi payah yang tidak sia. Haleluya. Karena itu jangan goyah, tetap teguh dengan Tuhan. Apa yang pun masalah persoalan, jangan takut. Tetap terus hidup melayani dan bersekutu dengan Tuhan. Ini masa penuaian, masa untuk kita terus bersekutu dengan Tuhan, memuliakan Dia, mengagungkan Dia Yesus Tuhan. Jadi upaya kita diperhitungkan oleh Tuhan. Haleluya. Diperhitungkan itu bagi saya dan saudara. Sadar atau tidak saudara, pertemuan saya tentang wabah corona ini sedang dipulihkan oleh Tuhan. Bagi yang percaya Tuhan sedang membuat. Contohnya kita di sini sudah mulai turun level 2, Kota Kupang dan Lilo. Semua sekali terjadi lawatan Tuhan yang sangat besar. Bagi yang percaya akan terjadi perkara dan mujizat ini. Bukan berarti kita tidak boleh pakai masker, tetap harus jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan ikut vaksinasi. Sudah ikut vaksin belum? Ikut sudah. Saya ini sudah yang kedua ini. Saya sudah kedua kemarin. Jadi sudah selesai. Ikut vaksin. Jangan takut bilang itu angka 66, itu omong kosong, bohong itu. Allah sudah menandai saya dan saudara. Tanda milik Yesus itu ada pada diri saya dan saudara. Jangan takut itu. Mari kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Kita mengangkat pujian, ku mencinta Yesus. Dan kita percaya bahwa Dia Yesus Tuhan yang telah menyatakan kuasa dan kemuliaan di atas kayu salib. Matinya sebagai manusia, disalib sebagai manusia, tapi Allah hidup di dalam dirinya. Dialah Yesus Tuhan yang menyelamatkan. Kalau seorang penjahat saja diselamatkan oleh Yesus, bagi saya dan saudara, Dia akan lebih daripada itu memperhitungkan pelayanan saya dan saudara. Mencinta Yesus, dan kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Kita mau lihat kepada salah seorang penjahat yang oleh karena dia tahu bahwa yang bersama-sama dengan dia di samping, yang ada di tengah-tengah fokus itu adalah Yesus Kristus. Sebagai manusia di sana, orang benar, tetapi Allah Tuhan itu hidup di dalam dirinya. Haleluya. Ku mencintai Yesus. Amin.
singers yang menyanyi dengan perlahan iringi musik. Bagi saya dan saudara terus ada di hadapan hadirat Allah. Betapa Yesus Tuhan yang adalah Allah, tetapi dia turun serendah-rendahnya menjadi manusia, dan dalam setara dengan manusia dia sengsara, menderita dan mati di atas kayu salib. Di atas kayu salib saja dia masih tetap menunjukkan di situ bahwa dia sangat mengasihi bagi setiap orang sekalipun bersalah dan penuh dengan dosa. Sang penjahat saja diampuni dosanya dan dibebaskan dan diselamatkan. Apalagi bagi saya dan saudara, kita layak dan pantas untuk menjadi orang-orang yang layak diberkati Tuhan, diselamatkan Tuhan, dan boleh menikmati lawatan dan berkat kasih karunia Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita haleluya, amin. Saudaraku, masing-masing terus ada. Haleluya, haleluya. Biarlah kita menikmati kuasa dan hadirat Tuhan. Kita menikmati lawatan Tuhan. Allah Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mencurahkan rohnya dengan tak terbatas itu. Haleluya, haleluya. Bagi saya dan saudara, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kuasa, haleluya. Haleluya. Kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Bagi saya dan saudara yang datang mungkin ada beban sakit penyakit, ataupun mungkin sanak saudara keluargamu yang saat ini engkau sedang gumulkan, percaya dan jalan nama Yesus. Dia lebih dari sanggup untuk mengangkat sakit penyakit itu. Kalau seorang penjahat saja diselamatkan, terlalu mudah saat ini dalam nama Yesus. Terimalah segala kuasa, berkat, kesembuhan, mujizat itu sendiri, nikmati itu sendiri dalam kuasa Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah dirasakan kuasa itu, dirasakan kuasa itu, kesembuhan itu menjadi milikmu, karena engkau milik Kristus, saya dan saudara. Haleluya. Yang punya beban, persoalan, masalah apapun itu saat ini saudara, biarlah engkau mengalami kuasa Allah, kuasa Allah, urapan Allah, otoritas Allah. Engkau diberikan kami sejahtera, kuasa Allah melimpah bagimu. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih. Haleluya. Yang punya beban persoalan bisnis oleh karena dampak bencana ini, yang punya usaha yang ambang kebangkrutan, ambang kegagalan, kesuaman, perusahaan dan lain sebagainya, pergumulan jabatan atau apapun itu, percaya dia Yesus Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia setia sampai mati di atas kayu salib. Haleluya, haleluya. Terimalah kuasa, kebesaran, keagungan Tuhan. Tuhan memberikan, melepaskan, memberkati, menyatakan kemuliaan, berkat-berkat tercurah. Dia pemilik segala kuasa baik di surga bahkan di bumi. Haleluya. Bagi saya dan saudara, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan secara bersama-sama Tuhan, bagi situasi daerah, negeri ini, bahkan juga secara bangsa Indonesia dan Sabang sampai Merauke, bahkan seluruh umat manusia di dunia Tuhan, terhadap dampak virus corona ini. Ya Allah, kami minta lawatan Tuhan. Kami percaya Tuhanlah pemilik segala kuasa bagi di bumi dan di surga. Tuhan, kami minta lawatan Tuhan. Kalau ada salah dan dosa kami yang menjadi hambatan, kami minta pengampunan. Kami percaya ada pengampunan di atas kayu salib. Maka Tuhan melepaskan, mencabut, mengangkat setiap sakit, penyakit ataupun virus ini dalam nama Kristus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Saudara-saudara kami yang saat ini masih terkapar virus corona di rumah sakit,
di ruang-ruang isolasi. Biarlah dia menikmati lawatan Tuhan di sana. Ada pembebasan, ada pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah bagi bangsa dan negeri kami Indonesia dan Sabang dan Merauke, bagi daerah kami, daerah kita di sini. Haleluya, Tuhan berkuasa. Maka apapun masalah sakit penyakit yang lain disembuhkan, mengalami mujizat dan perkara-perkara Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami percaya negeri bangsa kami Indonesia dipulihkan. Upaya pemerintah dari pusat sampai dengan daerah. Salah satu kegiatan vaksinasi, Tuhan kuduskan jamaah rapi oleh namamu Yesus, oleh darah yang berkuasa itu, supaya pada saat orang melakukan vaksin ini tidak ada kekuatan kuasa lain, tapi kuasa nama Yesus. Kesembuhan terjadi, pencegahan ini itu hanya satu-satunya, salah satu, tapi satu-satunya juru selamat yang menyembuhkan, melepaskan, hanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, kami percaya Tuhan Yesus. Berkati pemerintah kami dengan segala upaya kiat-kiatnya, para medis yang terus bekerja, berkati mereka, berkati semua pelayanan yang ada, semua dikuduskan Tuhan. Segala upaya pemerintah yang punya sampai dengan daerah dalam rangka pemulihan ekonomi, program-program yang sedang terus digiatkan Tuhan, memberkati, kuduskan jamaah rapi demi untuk kesejahteraan umat dan bangsa ini. Tuhan campur tangan, berkati, dan haleluya, kami percaya sedang terjadi lawatan besar bagi Indonesia. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi setiap orang-orang yang memfitnah tentang gereja, yang menghina tentang Kristus Tuhan salib, yang senantiasa mau untuk merancang hal-hal kejahatan untuk merusak kehidupan keharmonikan bangsa ini. Tuhan, kami minta di dalam nama Yesus Tuhan, segala kuasanya dihancurkan, disingkirkan Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu Tuhan bagi bangsa negeri. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu. Berkati Tuhan seluruh penginjilan, pemberitaan dan kesaksian Tuhan. Engkau nyatakan kemuliaan di seluruh seantero dunia ini, di bumi bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, lewat gereja-gereja Tuhan, penginjilan, pemberitaan dan kesaksian Tuhan kuduskan. Tuhan memberkati Tuhan jamaah Tuhan, lewat seluruh para gereja, para hamba Tuhan, evangelis, para pendeta gereja-gereja Tuhan, diberkati, bahkan wadah-wadah persekutuan diberkati, dikuduskan, melayani Tuhan dan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan perkara mujizat-mujizat juga mengikuti sebagaimana janji-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya itu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan tidak pernah berubah, setia-Mu Tuhan bagi kami sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Haleluya. Kami tetap berdoa Tuhan bagi wadah persekutuan doa ekumene yang Kau berkati, kuduskan Tuhan jamaah rapi dari gereja manapun kami ada. Kami berpijak, kami disinilah, kami bersekutu dan dengan segala macam talenta yang Tuhan berikan. Kuduskan jamaah rapi Tuhan sebagai orang-orang yang melayani lewat segala kemampuan, hikmat, marifat sebagai leaders, pemain musik, bahkan singers, pendoa-pendoa. Tuhan berkati, kuduskan jamaah rapi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di daerah ini, kota ini, bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak pergumulan dan doa kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau senantiasa melihat setiap hati pribadi yang saat ini yang sedang bergumulan berdoa. Kami percaya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, dia mengalami, menerima berkat-berkat tawatan dan pemulihan-pemulihan jawaban yang pasti daripada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini sembahyang doa kami, ucapan syukur kami, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkaulah Tuhan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan, satu nama yang esa, yang kudus dan mulia. Yesus Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu. Demi nama Yesus sekali lagi berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama kata amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.